Bayang hitam di kota abadi. Tahun 165 Masehi, di masa pemerintahan Kaisar Marcus Aurelius, Roma berdiri megah sebagai pusat dunia. Jalan-jalan marmer, patung para dewa, dan legiun yang gagah perkasa membuat bangsa-bangsa gentar. Namun, bukan pedang atau panah yang mengancam kota ini, melainkan sesuatu yang tak terlihat. Wabah itu datang bersama pasukan yang pulang dari timur. Awalnya hanya rumor di pelabuhan Ostia, para pedagang batuk darah, kulit mereka penuh bintik hitam, dan napas mereka seperti terbakar. Dalam hitungan minggu, pasar-pasar Roma mulai sepi. Bau dupa dan daging busuk bercampur di udara, saat orang-orang berduyun-duyun ke kuil memohon perlindungan para dewa. Di istana, Kaisar Marcus Aurelius berdiri di balkon, memandang ke Forum Romanum yang biasanya ramai kini sunyi. Sang tabib istana, Galenus, memperingatkan bahwa penyakit ini tak mengenal kasta, rakyat jelata dan senator sama-sama menjadi korban. Penyakit ini seperti musuh tak kasat mata, Kaisar, kata Galenus, dan musuh seperti ini tak bisa dibunuh dengan pedang. Kaisar memerintahkan pembakaran pakaian orang mati, penutupan gerbang kota, dan doa besar di seluruh Roma. Namun, wabah terus merambah. Legiun kehilangan ribuan prajurit, ladang-ladang tak terurus, dan patung-patung marmer dipenuhi lumut karena kota kehilangan perawatnya. Beberapa mengatakan ini murka dewa karena Roma terlalu tamak menaklukkan dunia. Yang lain percaya ini kutukan dari negeri timur yang Roma jajah. Namun, di tengah kegelapan itu, lahir pula kisah-kisah keberanian, para tabib yang tetap merawat orang sakit meski tahu mereka akan mati, para imam yang membunyikan lonceng malam-malam untuk menguatkan hati warga, dan sekelompok anak muda yang diam-diam membagikan roti di distrik termiskin. Setelah bertahun-tahun, wabah mulai mereda. Namun, Roma tidak lagi sama. Kota abadi itu belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada temboknya yang tinggi atau pasukan yang kuat, tapi pada kemanusiaan yang bertahan meski bayang kematian menghantui. Dan di catatan sejarah, wabah ini dikenang sebagai Antonin Plague, bukan sekadar bencana, tapi pengingat bahwa bahkan imperium terkuat pun bisa goyah oleh musuh yang tak terlihat. Kalau mau, aku bisa bikin versi ini jadi lebih gelap dan politis, dengan intrik perebutan kekuasaan di tengah wabah Roma. Itu akan membuat ceritanya lebih tegang. Mau aku buatkan yang versi itu? Anda bilang, lanjut. ChatGPT bilang, baik, kita lanjut dengan versi yang lebih gelap dan penuh intrik politik di tengah wabah Roma. Lanjutan, bayang hitam di kota abadi, versi gelap. Wabah yang melanda Roma bukan hanya memakan nyawa, tetapi juga menggoyang pilar kekuasaan. Saat rakyat mengais sisa gandum di jalan, para senator saling berbisik di aula marmer, menuduh satu sama lain sebagai penyebab kemurkaan para dewa. Kabar burung beredar bahwa wabah ini dibawa oleh para legiun dari perang di Parthia, perang yang diperintahkan sendiri oleh Kaisar Marcus Aurelius. Desas-desus ini dimanfaatkan oleh Senator Cassius Longinus, seorang pria licik yang bermimpi merebut tahta. Ia menyebarkan rumor bahwa para dewa marah pada Kaisar karena memuja filsafat Yunani lebih dari Jupiter. Di lorong-lorong istana, perebutan pengaruh semakin panas. Galenus, sang tabib istana, memperingatkan Kaisar bahwa para bangsawan menahan pasokan obat dan rempah, menjualnya di pasar gelap dengan harga 5 kali lipat. Rakyat mulai memberontak, malam-malam di Roma dipenuhi teriakan dan lemparan batu ke rumah-rumah orang kaya. Ketika wabah mencapai puncaknya, Cassius menyuap beberapa jenderal untuk menjaga ketertiban di distrik-distrik tertentu, sebenarnya untuk menyingkirkan pendukung Kaisar. Orang-orang hilang di malam hari, dan keesokan paginya, mayat mereka ditemukan di gang belakang, diberi tanda salib merah di dada, seolah mereka korban penyakit. Marcus Aurelius, yang tubuhnya mulai melemah karena kelelahan dan penyakit, menyadari bahwa wabah ini telah menjadi senjata politik. Dalam pertemuan rahasia, ia memerintahkan Galenus untuk menemukan penangkal, bukan hanya bagi penyakit, tapi juga bagi ketamakan para pengkhianat. Beberapa bulan kemudian, wabah mulai mereda, tapi darah yang tumpah karena ambisi manusia tak bisa dibersihkan begitu saja. Senat terpecah, rakyat mencurigai penguasa, dan Roma, meski selamat, menyimpan luka yang akan membusuk selama bertahun-tahun. Dalam catatan pribadinya, yang kelak dikenal sebagai Meditations, Marcus Aurelius menulis, musuh yang tak terlihat menghancurkan tubuh, namun keserakahan manusia menghancurkan jiwa.